Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas berita menarik di mana diberitakan bahwa pegawai honorer habis pada bulan Juli tahun 2025. Semua akan menjadi PNS atau P3K. Harapan ini tentu perlu kita aminkan agar supaya pemerintah daerah di seluruh Indonesia bisa menerapkan kebijakan ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Tapi sebelum itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk pengangkatan P3K untuk seluruh jabatan dan formasi, rekan-rekan bisa menghubungi admin bank soal kami. Nanti admin akan menyiapkan bank soal terbaru untuk seleksi P3K pada tahun 2025 ini. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 hingga dengan tahun 2025 ini, pemerintah masih melaksanakan tahapan seleksi P3K sebagai salah satu jalan untuk penyelesaian dan penataan persoalan tenaga honorer. Sayang sekali untuk seleksi P3K yang dilakukan pemerintah ini sangat sedikit sekali formasinya, sehingga masih banyak tenaga honorer yang terdata di database BKN, lebih-lebih yang belum terdata, yang masih belum diangkat menjadi ASN. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, sebenarnya apa langkah pemerintah selanjutnya untuk mengatasi atau untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer ini. Salah satu contoh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyatakan itu sangat serius dalam menangani persoalan pegawai honorer. Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin memastikan bahwa para honorer tidak akan kehilangan pendapatan meski ada kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025 ini. Jadi ini membingungkan ya. Tidak akan kehilangan pendapatan, tetapi ada kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pihaknya dari kemarin sudah rapat, yang pasti pihaknya serius menangani hal itu, dan yang pasti mereka tidak akan kehilangan pendapatan. Ini garansi dari penjabat Gubernur Jawa Barat. BI mengatakan bahwa penataan tenaga honorer ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk penyelesaiannya, Pemprov Jabar membutuhkan koordinasi dengan pusat. Terlebih banyak tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga dengan puluhan tahun. Lebih lanjut, BI berharap seluruh honorer yang belum lulus seleksi bisa terakomodasi pada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 ini. Diusulkan juga bahwa masa kerja honorer dihitung sebagai poin dalam seleksi P3K 2024 tahap 2. Jadi Pemprov Jawa Barat mengusulkan masa kerja dari tenaga honorer itu dapat dijadikan pertimbangan atau diberikan tambahan poin di dalam seleksi P3K 2024 ini. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pusat, pihaknya ingin tes P3K ini. Pihaknya juga menyampaikan ke kementerian bahwa masa kerja mereka sebagai honorer itu bisa dipertimbangkan sebagai bobot nilai atau afirmasi ya, untuk dijadikan pertimbangan di dalam memberikan tambahan nilai bagi para tenaga honorer ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita lanjut bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Sumasna juga mengatakan bahwa untuk tes P3K 2024 tahap 2 itu diharapkan diikuti oleh 4.000 dari 27.000 tenaga honorer. Mereka adalah honorer yang pada tes P3K 2024 tahap 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan tenaga honorer lainnya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti gelombang 2 ini. Jadi yang tahap 2 ini pihaknya mengingatkan kembali untuk mereka yang tidak terpenuhi persyaratan pada gelombang 1. Misalnya saja gelombang 1 itu tidak ada formasi yang memungkinkan SD SMP daftar. Nah, pada gelombang kedua ini boleh. Misalnya kan ada penjaga pintu air di lapangan, terus penjaga sekolah yang mungkin pendidikan SMP atau SD. Nah, ini kita dorong supaya semuanya bisa terdata pada seleksi P3K tahap 2 ini. Untuk pendataan atau penataan non-ASN, ujarnya sesuai arahan pemerintah pusat,
harus diselesaikan dengan proses pendaftaran P3K 2024 tahap 2 yang harus diikuti oleh para tenaga honorer. Lengkap sampai nanti pada April ada tahapan seleksi kompetensi dasar. Sampai hari ini yang daftar mungkin sekitar 7.000 sampai 9.000 orang ya. Ini untuk Provinsi Jawa Barat. Namun diingatkan lagi ke perangkat daerah agar non-ASN di internalnya semua harus tersisir, khususnya untuk yang telah terdata di database BKN. Di sisi lain memang ada juga diperkenankan yang tercatat di Dapodik di atas 2 tahun, kemudian tercatat PPG, itu juga diperkenankan walaupun tidak terdata di database BKN yang sebanyak 31.000. Ia juga menegaskan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada perekrutan baru tenaga honorer sebelum yang ada saat ini. Status kepegawaiannya jelas dan tuntas. Penataan pegawai non-ASN kata dia diarahkan menjadi P3K jika tidak mendapatkan formasi, akan diarahkan sebagai P3K paruh waktu. Jadi ini ditegaskan kembali rekan-rekan sekalian bahwa pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi nantinya tetap diarahkan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selain itu rekan-rekan sekalian, para tenaga honorer ini tentu yang memenuhi syarat juga diberikan ruang atau kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS jika memang dibuka pada tahun 2025 ini. Nah, tentu kalau mengikuti seleksi CPNS ada persyaratan khusus yang perlu dipenuhi. Sebagai salah satunya adalah memiliki usia paling tinggi 35 tahun. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat juga bisa dipertimbangkan ya. Kalau tidak ada formasi bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau semua tidak lulus P3K, registrasinya tetap tercatat sehingga nanti berpeluang sebagai tenaga paruh waktu. Dan paruh waktu ini nanti akan memiliki NIP, jadi terintegrasi dengan aparatur sipil negara. Tetapi posisinya paruh waktu, harapannya semua memenuhi persyaratan. Kalau tidak, sudah ada arahan tidak diperkenankan atau pemberhentian tanpa alasan atau tidak sesuai regulasi, maka semuanya diharapkan siap untuk menjadi tenaga paruh waktu. Jadi opsi paruh waktu juga menjadi satu-satunya opsi jika tenaga honorer masih banyak yang belum diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, untuk berbagai proses pemutihan tenaga honorer, pihaknya juga mengikuti arahan pusat yang menargetkan pada bulan Juli tahun 2025 status honorer semua selesai, baik melalui proses seleksi CPNS, P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Demikian rekan-rekan sekalian info kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.